Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari yang pertama kembali kita haturkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang Allah muliakan ini, pada kesempatan yang Allah berkahi ini, kita masih diberikan kemudahan untuk bertolabul ilmi, diberikan kemudahan untuk bertafakuh fiddin, dan semoga kita berharap kepada Allah, semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini menjadi salah satu di antara bentuk kebaikan dan salah satu di antara bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang salih yang senantiasa istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara umatnya Rasulullah yang insyaallah nanti di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pripun kabaripun sehat? Alhamdulillah. Kita sebentar lagi akan berjumpa dengan Ramadan. Pun persiapan apa Bapak Ibu? Pun persiapan apa dereng? Persiapan apa nek insyaallah pintal. Nah, persiapanipun luwih kathah persiapan hati amal soleh napa luwih kathah persiapan tumbas-tumbas napa niku? Sirup, tumbas-tumbas daharan apa yang lain sebagainya. Nggih niku penting, dua-duanya penting. Tapi semoga saja di bulan Sya'ban ini kula lan panjenengan sami menuntut ilmu kados napa nggih dimudahkanlah Ramadan kula lan panjenengan sami nanti sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatannya dan bisa mendapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bihar Az-Zakhirah fi Asbabil Maghfirah. Amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kula lan panjenengan sami. Karangan Dr. Sayyid Husain Al-Afani. Kemarin sudah kita bahas di poin yang ke-18 inggih menika pelaksanaan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Sampun nggih niku nggih? Dereng niku? Oh dereng, ya udah berarti itu dulu. Ya, oke, berarti kemarin 17 terakhir menangis karena takut kepada Allah. Nah, niku alhamdulillah terus kelingan ngoten. Oke, berarti masuk ke 18. Baik, di poin ke-18 menika ada satu hal atau amalan yang bisa ternyata menggugurkan dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Amalan napa niku? Menjaga pelaksanaan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ummu Habibah. Rasulullah SAW nanti ngendikan, man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Siapa saja yang menjaga pelaksanaan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka diharamkan atasnya api neraka. Nah, niki pun jelas. Terus mboten usah dijelaskan malih. Intinipun kula lan panjenengan sami menawi pinaringan kesempatan untuk melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, ini merupakan satu
kaidah yang begitu besar. Tata caranya pripun? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, bukan 4 rakaat secara langsung. Nah, tentunya Bapak Ibu, ketika kita mampu melakukan amalan ini, berarti kita juga harus mempersiapkan diri sebelum waktu sholat itu tiba. Ya, artinya ulolan panjenengan sami juga harus ketika dengar adzan minimal langsung magage. Langsung apa? Langsung gage kok magage. Langsung gage, mboten sah nunda. Nek nunda-nunda, kemungkinan untuk melakukan 4 rakaat sebelum duhur akan susah. Ya, akan susah. Tapi kenyataannya kulolan panjenengan sami tesih kadang nunda napa mboten. Nah, ternyata nek kulolan panjenengan sami menunda ketika sudah dipanggil oleh Allah dalam perkara azan, berarti kemungkinan besar kita akan susah untuk mengamalkan amalan ini. Padahal amalan ini sejatinya amalan yang tidak terlalu berat. Karena amalan yang tidak membutuhkan sesuatu yang berlebihan. Ya, cuman kita terkadang penyakit kulolan panjenengan sami niku napa? Ngerasa pun cukup guru rumangsa sampun cukup, kemudian kita hanya sholat sunnahnya sebelum zuhur 2 rakaat. Padahal ada keutamaan sebelum zuhur itu 4 rakaat. Maka nek saged melazimi itu insya Allah akan terhindar dari api neraka. Ketika terhindar dari api neraka berarti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-19, ini insya Allah mafhum lah, bisa kita pahami. Yang ke-19, menjaga pelaksanaan sholat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Nah, kalau wau babakan sholat sunnah, sakniki babakan sholat wajib. Ya, maksudipun sholat sebelum terbit niku napa? Sholat subuh. Dan sholat sebelum terbenamnya matahari adalah sholat asar. Maka siapa saja yang mampu menjaga pelaksanaan 2 sholat ini, ya kata Rasulullah, layyali jannara ahadun sholla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seseorang atau akan terhindar diri seseorang ketika seseorang itu mampu menjaga sholatnya, sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari. Ya, jadi ada 2 sholat yang disebut secara khusus oleh Rasulullah. Ketika 2 sholat niku terjaga dengan baik, maka akan terhindar dari siksaan api neraka. Subuh dan asar. Kenapa subuh dan asar, Bapak Ibu? Subuh karena kita masih nyaman-nyamannya tidur, asar karena kita baru seneng-senengin golek duit. Ya, cari dunia. Nah, maka begini, kalau kita bicara tentang masalah sholat wajib, ya sebenarnya semua 5 sholat wajib niku penting. Tapi secara khusus disebutkan sholat subuh dan sholat asar. Ya, tapi mau bagaimanapun, Bapak Ibu sekalian, kita mumpung ini masih bulan Sya'ban, saya ingin menyinggung sedikit tentang masalah ini. Maka tadi di awal kami tanyakan persiapan apa yang sudah kita usahakan. Ya. Dan ternyata para ulama itu memberikan satu ilmu penting kepada kita bahwa salah satu di antara persiapan seseorang hamba menuju Ramadan itu yang tidak boleh dilewatkan adalah memperbaiki perkara-perkara yang wajib sebelum datang bulan suci Ramadan. Dan salah satu di antara perkara wajib yang perlu diperbaiki inggih menika babakan sholat. Niki nyuwun tulung setunggal diurip asal mboten niki. Kipas. Kok rada sumuk kula niki. Ya. Ya, ngoten nggih. Dados matur nuwun ya Mas Ajun. Mugi-mugi putrane nambah melih. Diaminin apa mboten kala sing didongake masalah ya. Nek aminin jenengan ora mboten apa teko. Napa niku ngaruh nek tiange piyambak mboten amin. Ya jane nggih berpengaruh, tapi tiyangé purun nama mboten. Nggih ngoten. Ngeten Bapak Ibu.
Ada satu kaidah nasihat para ulama, kalau kita pengen menikmati jalannya Ramadan, itu kita kan harus persiapan. Nah, salah satu di antara persiapan yang patut kita seriusi adalah persiapan yang wajib. Dan salah satu perkara yang wajib untuk kita selesaikan di bulan Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan adalah tunaikanlah haknya Allah dengan sholat. Atau haknya kita kepada Allah terhadap sholat. Ya walaupun para ulama memberikan penjelasan lain, sebelum Ramadan sinten kemawon sing enten masalah kalih tiang sanes kudu dirampungi. Ibu-ibu enten napa mboten iji anyel-anyelan kalih rencange. Enten saderenge Ramadan mang rampungi, dijak jajan njaluk ngapura. Niku penting ternyata. Wajib napa mboten meminta maaf ketika kita salah? Wajib. Ya, maka selesaikan urusan-urusan wajib saderenge masuk Ramadan. Enten masalah napa jenengan? Utang poso ya dirampungi. Mboten kok utang poso tahun iki bablas tahun arep napa meneh nganti petang tahun. Niku kebangetan Pak Bu, ngapunten nggih. Enten tiyang mriki sing ngoten niku mboten wonten. Enten to? Napa enten sing nganti lali utange pinten? Ya, berharap diampuni sama Allah. Ya kan lali. Padahal pas poso niku, pas buatan poso niku asline nggih saged ngitung. Nah, maka salah satu upaya kulolan panjenengan sami di dalam rangka menyambut datangnya Ramadan adalah mempersiapkan pelaksanaan sholat dengan baik. Jangan sampai menyambut Ramadan sholatnya bolong-bolong, sholatnya disepelekan, sholatnya di apa niku? Menyepelekan waktu datangnya sholat. Karena sejatinya Bapak Ibu, kalau kita bicara babakan sholat, sebelum kita nanti fokus ke sholat subuh dan sholat asar, gitu, kalau kita bicara babakan sholat wajib secara umum, itu paling tidak yang dibahas oleh para ulama dua hal. Ya, napa niku? Tentang masalah kualitas sholatnya, dan yang kedua, waktu pelaksanaan sholat. Ya, pertama bicara kualitas, maka kualitas kalau kita bicara masalah kualitas sholat, niku berarti bicara masalah khusyuk. Sholat itu rohnya adalah khusyuk. Sholat nek mboten khusyuk itu merasa sholat kita itu ya hanya sekedar rutinitas. Padahal sholat itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saat ini kula tanglet Bapak Ibu. Sholat kulolan panjenengan sami selama kulolan panjenengan sami hidup niku khusuke pinten persen wis potong ya. Enten sing wonten 50%? Pinten Bu? 10%? 0,1? Saya kok kebangetan men nggih kulolan panjenengan sami niki. Jaluk sehat pinaringan sehat, gitu. Jaluk rezeki pinaringan rezeki, jaluk putra pinaringan putra. Tapi nek diken salat khusuk, wangele raumu. Nah, maka kalau kita bicara masalah khusyuk, niku ternyata bicara tentang masalah rohnya salat. Maka asli niku enten upaya-upaya kulolan panjenengan sami supaya bisa melakukan salat itu dengan khusyuk. Upayanya apa? Pertama, yang harus kita lakukan ketika ingin mendapatkan salat itu khusyuk adalah sempurnakanlah wudhu. Nanti di buku niki ada salah satu penghapus dosa itu adalah menyempurnakan wudhu. Yang wajibnya tuntas, yang sunnahnya tuntas. Niku namanya menyempurnakan wudhu. Maka tiang niku nek wudhune disepelekno atau wudhunya tidak semua perkara wajibnya kena. Contoh tangannya cuman sampai sini, sikunya tidak basah, kita akan susah untuk menambahkan kekhusyuan. Yang kedua, selaraskan antara doa dan bacaan. Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama besar, beliau pernah mengatakan, kualitas atau pahala sholat kulolan panjenengan sami itu ditentukan dengan sejauh mana kita paham dengan apa yang kita baca di dalam sholat. Kula ulangi sepindah. Kualitas sholat kulolan panjenengan sami baik ataupun buruk atau sedang itu ditentukan dengan sejauh mana kita memahami doa yang kita baca ketika
sholat. Ya, maka sebisa mungkin ya niki usul kula kalih takmir enten pengaosan babakan tadabur doa sholat. Niku penting. Ya, nyuwun setunggalipun ustadz ngoten diken bahas niku. Karena pahamnya kula lan panjenengan sami tentang apa yang kita baca niku akan memudahkan kita untuk khusyuk. Kan ngoten. Yang ketiga, pandangan mata kita itu terfokus di sekitaran tempat sujud. Karena dulu dikisahkan dari salah seorang tabi'in asmanipun Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin beliau mengatakan dulu sebelum ayat alladzina hum fi sholatihim khashi'un turun, Al-Mu'minun ayat 2 turun, itu para sahabat melihat Rasulullah dan para sahabat melakukan ketika sholat niku melihat ke arah atas. Tapi setelah ayat khusyuk ini turun, seluruh pandangan Nabi, seluruh pandangan para sahabat ketika sholat menghadapnya ke tempat sujud. Nah, kinten-kinten di antara tiga ini Bapak Ibu, mana yang kita sering masih luputnya? Wudunya kah? Tidak paham bacaannya kah? Atau pandangan kita tidak fokus ke tempat sujud? Yang mana Bapak Ibu? Atau tiga-tiganya? Yang lebih dominan yang mana kira-kira? Kalau masalah wudhu bisa kita perbaiki. Masalah bacaan bisa kita pahami. Masalah pandangan bisa juga. Tapi ini semua tergantung kondisi hati kita. Tergantung kondisi hati. Enten lho, tiang niku wis berusaha khusyuk. Tapi ternyata karena di depannya itu ada seseorang sholat nganggo batik. Setelah selesai sholat, urung donga, urung dikir ditaplek, Pak, batikmu tumbas pundi? Enten Pak, yang ngoten niku Pak. Maka ya sebisa mungkin nek mboten kepeksa niku nek sholat niku pakai sing polos-polos mawon. Ya. Karena kita memang bisa khusyuk, tapi belum tentu belakang kita khusyuk. Belakang kita baru berusaha khusyuk, baru pengen khusyuk, malah kok sholat ketemu. Nah, nek toblo rapate menarik nih menurut kula. Ngangge batik sing batike niku mungkin dia pengen tumbas. Contoh batike niku ditanggalati, Pak, jenengan tumbasnya pundi to, Pak? Lah enten napa? Batik jenengan apik enek gambar naga sirahe telu ngoten misal. Itu misal. Itu terjadi loh Bapak Ibu. Maka salah satu hal yang harus kita usahakan itu kita nggak boleh egois. Nek kula lan panjenengan sami niku pun berusaha khusyuk, bantulah orang sekitar untuk khusyuk. Jangan terus kita egois. Salah satunya lagi apa? Pakailah pakaian yang normal-normal saja. Yang kedua, pakailah parfum bagi bapak-bapak. Jangan sampai ketika kita Allahu Akbar samping kita selenteng. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Nah, itu yang pertama, masalah kualitas. Yang kedua, yang harus kita perhatikan tentang masalah sholat. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang kita bahas. Menjaga pelaksanaan, berarti ini babakan menjaga waktu pelaksanaan sholat. Subuh dan asar ini adalah dua sholat yang sangat riskan kita itu molor. Subuh kenapa? Karena terkadang bangun kita Nah, yang kedua kenapa asar? Karena mungkin kita masih kerja. Kalaupun enggak, mungkin posisi kita baru mulai istirahat. Lagi sampai rumah, nembe nyalehne awak, nembe senderan, Allahu Akbar. Niku langsung sholat napa pilih layah-layah rumiyin. Itulah godaan kita. Maka menjaga pelaksanaan sholat ini termasuk menjaga waktu sholat. Ya. Maka Allah sampaikan kan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 9. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ya, orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus niku salah satunya adalah orang-orang yang menjaga pelaksanaan sholat, salah satunya menjaga tepat waktu. Saya ingin singgung sedikit, ini sering saya ulang. Dan kemutan apa mboten. Di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjaga pelaksanaan sholat tepat waktu lebih mudah siapa?
aslinya laki-laki muslim dan muslimat. Dua-duanya memiliki perintah yang sama, sholat khusyuk dan sholat tepat waktu. Di antara laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, siapa di antara berdua itu yang lebih mudah sholat tepat waktu? Dengan segala bentuk perintah dan larangannya, dengan segala bentuk kemudahannya, kira-kira lebih mudah laki-laki atau perempuan? Ibu-ibu jawab laki-laki, bapak-bapak jawab perempuan. Allahu Akbar. Saya suka nih perdebatan seperti ini. Di pengajiannya ben ayal-ayalan namanya. Tapi kan ayal-ayalan ini dalam hal ilmu. Apa kata para ulama? Perempuan lebih sangat mudah untuk sholat tepat waktu, tapi banyak perempuan tidak mampu. Secara konsep dasar, perempuan itu lebih sangat mudah sholat tepat waktu. Tapi dalam faktanya, perempuan banyak yang tidak mampu. Kenapa demikian? Laki-laki ini hidupnya di luar rumah, kerja. Sholatnya harus ke masjid. Belum nanti masjidnya jauh, dan lain sebagainya. Ibu-ibu perempuan, hidupnya di rumah, masak di rumah, wudhu di rumah, sholat di rumah. Seluruh aktivitas mayoritas perempuan di dalam rumah. Ampun dipaido lah, kula wanita karir lah Ustaz, nggak usah. Kita bicara secara umum. Tapi kenapa seorang perempuan itu dengan segala bentuk keringanan dari Allah justru nggak mampu? Malah justru laki-laki lah yang mampu sholat tepat waktu. Ya, inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama yang disebut dengan tasahul, menyepelekan. Ya. Saat ini jenengan misal jenengan gadah putra, napa putu sa umuripun putrane Mas Ajun iki. Kan cek derong patek paham nek andan kuwi kono masjid kan dereng patek paham. Di temriku enten jenengan, garwane jenengan, putra jenengan, mireng andan. Sing bengok banter dhewe bapak napa ibu? Ibu-ibu biasanya nek mireng adzan ngoten niku ngeken putrane salat napa mboten? Mboten. Niki enten bapak-bapak saja mboten. Biasane ibu niku ibu-ibu niku ngoten. Wek ngoten. Bapak-bapak niku mboten sabanyak ngomong, bapak-bapak niku mboten sabanyak berbicara. Bapak-bapak niku nek mireng adzan langsung wudu. Anaknya lihat, anaknya nyontoh. Tapi orang yang paling rewel ketika anaknya mendengar adzan nggak cepat-cepat sholat itu ibu, Bu, Pak. Tapi anehnya, anak sudah berangkat sama bapaknya, sudah selesai sholat, sampai rumah ibunya belum ngapa-ngapain. Ibunya belum sholat. Ibu itu nyekel HP. Ibu itu nyekel TV, remote. Allahu Akbar. Delok CEO Cina kuwi lah. Fakta mboten niki ibu-ibu lo tanglet. Ya antare ra mau kabeh. Tapi pengen berubah napa mboten? Bener lho. Bapak-bapak mengki rek garwane jenengan, ngeken jenengan salat, langsung diken wudu. Ayo aku wudu kowe ya wudu. Jenengan sik mawon gedang salat terat. Ayo bareng. Baraku kowe. Nek mboten ngoten niku mesti jenengan kondur Pak, ibu-ibu niku tesih di tempat yang sama dengan duduk yang sama. Padahal posisinya putrane niku pun rampung. Nah, ini dua hal yang kita perhatikan. Maka di dalam buku ini secara khusus diberikan perintah sholat subuh dan sholat asar. Ya. Maka di beberapa kitab lain itu disebutkan. Satu hadis Nabi Muhammad SAW, man sholla bardaini dakhalal jannah. Sinten kemawon ingkang mampu mengerjakan sholat bardaini, bardain itu adalah sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah, maka tiang niku melebet surga. Ayo, kurang penak pripun melih. Subuh asar dijogo melebet surga. Oh berarti duhur mboten sah salat, mboten napa-napa. Mboten ngoten.
So 5 wajib itu tetap wajib, tapi keutamaannya itu mungkin masing-masing. Lah salah satu keutamaan sholat subuh dan sholat asar adalah dia akan dimudahkan masuk surga dan akan dihindarkan dari siksa api neraka. Ya. Lah faedah hadisnya nopo? Niki disebutkan. Yang pertama, ketika seseorang itu harus mampu memahami dan mengerti keutamaan menjaga waktu sholat. Nah ini tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, kita harus paham bahwasanya manusia itu harus mengerti seberharga itulah sholat subuh dan sholat asar. Maka jangan sampai kita menikmati lezatnya tidur dan lezatnya istirahat, atau memilih lezatnya tidur sampai kita melalaikan lezatnya sholat subuh. Nah, sebentar lagi Ramadan niku. Sholat subuh niku kadang mungsuhe pas Ramadan niku adalah ngantuk. Ya mboten Ramadan bareng nggih ngoten jane. Tapi biasanya niku enten tiyang niku bar sahur turu meneh. Yang mriki enten sing senderan apa sing mboten senderan? Kata nggih Bapak Ibu, mungkin termasuk al-fakir yang berada di depan niki. Ada nek bengine niku tekan tengah wengi, niku kadang bar subuh ngantuk tenan Pak. Tapi atau sebelum subuh niku kadang habis makan ngantuk gitu. Sebisa mungkin dilawan. Cuman kalau kita rela untuk menikmati lezatnya tidur itu sampai rela tidak bisa sholat subuh, itu masalah. Itu masalah. Bahkan secara kesehatan pun tidak baik. Ya. Sedangkan kalau nggak percaya silahkan tanya pada dokter-dokter niku. Setelah makan langsung tidur nggak baik. Apalagi tidurnya itu sebelum atau sesudah sholat subuh langsung. Secara agama nggak baik, secara kesehatan juga tidak baik. Ya kemudian itu kaidah hadis tadi ya. Ada dua hadis lagi yang menarik. Ya. Allah sampaikan di dalam surah Al-Isra ayat 78. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu Bapak Ibu, kita perlu pahami, sholat subuh itu adalah masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Maka kita tidak heran, kita diminta untuk meminta keberkahan di bukuriha, di pagi hari kita. Maka para malaikat akan senantiasa mendoakan orang-orang yang bisa bangun untuk sholat subuh, supaya malaikat mendoakan supaya dia mendapatkan keberkahan dalam hidup. Tapi kalau orang tidak bisa bangun sholat subuh, maka dia akan didoakan dengan keburukan. Ya, maka siapapun yang hari ini hadir di Masjid Al-Alimun menika bangun tidur subuh nganti apa niku molore kadoan, kudune subuh jam pinten niku 4.13. Ya, temriki 4.13, lah kok subuhane jam 7.13. Nah niki misal. Itu nek secara makna biasanya orang sing ngoten niku biasanya gampang muring. Wajahnya itu wis entene gur nesu-nesu tok. Karena itu ada hubungannya dengan keberkahan sholat subuh dan waktu subuhnya itu. Ya. Nah, maka karena sholat subuh itu salah satunya adalah disaksikan langsung oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat. Ya. Kemudian nah niki, man shalla subha fahuwa fi dimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada di jaminan Allah. Nah, ini penting nih. Barang siapa yang mampu sholat subuh, fahuwa fi dimmatillah, maka dia berada di tanggungannya Allah, di jaminannya Allah. Fala yatlubannakumullahu min dimmatihi bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Maka oleh karena itu, janganlah kalian menyakiti orang yang sholat subuh. Nah, hati-hati, sholat subuh, orang yang sholat subuh itu berada di jaminan Allah, penjagaan Allah. Kata Nabi, jangan sekali-kali kalian menyakiti orang yang sholat subuh. Ayo, napa? Niku nih akibatnya napa? Fayakubbahu fi nari jahannam. Maka orang yang menyakiti
Seseorang yang sholat subuhnya baik, maka dia nanti di akhirat akan ditelungkupkan wajahnya di neraka jahanam. Ditelungkupkan itu berarti kan dikurepne, dikelelep nih, diselulupne ning neraka ya, selulup ning neraka. Ya, dimasukkan kepalanya ke neraka. Bayangkan coba Bapak Ibu. Inilah keutamaan orang yang sholat subuh. Maka sholat subuh ini berkah enten, penjagaan Allah ada. Ya, maka jangan kita selama ini menjadi orang yang tidak baik karena kita terlalu sering menyakiti orang-orang yang ternyata dia sholat subuhnya lebih baik daripada diri kita sendiri. Hati-hati ya, jangan sampai menyakiti seseorang yang sholat subuh. Terakhir hadis lain, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Kata Rasulullah, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah ngendikan, sinten kemawon ingkang meninggalkan sholat asar faqad habita amaluhu, maka terhapuslah amalannya. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Ini menunjukkan bahwa sholat subuh dan sholat asar ini merupakan dua sholat yang sangat penting dan tidak boleh disepelekan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang disampaikan dalam kitab ini? Tadi yang pertama pelaksanaan 4 rakaat setelah dan sebelum dan sesudah sholat zuhur. Yang kedua menjaga pelaksanaan sholat subuh dan sholat asar. Yang ke-20 sekarang. Yang ketiga hari ini adalah amalan apa yang bisa menggugurkan dosa kita? Debu jihad fisabilillah. Nah, ini mungkin perkara yang agak susah. Tapi tetap kita sampaikan supaya kita memiliki koneksi tentang masalah jihad ben boten boten terlalu kaget nonton nek sampai nek enten jihad nonton ya. Walaupun hari ini memang untuk pelaksanaan itu belum sepenuhnya bisa terlaksanakan. Nah, ini nek misalnya enten panggilan jihad tenanan ngoten jenengan kira-kira mangkat apa mboten? Mangkat. Izin. Nek carane para sahabat niku nek misal para sahabat niku seneng nek saged mangkat jihad perang. Kemudian Rasulullah tidak mengizinkan sahabat itu. Sahabatnya semangat, tapi Rasul tidak mengizinkan. Salah satunya di perang Tabuk, itu banyak para sahabat yang tidak diizinkan Nabi untuk berperang. Maka para sahabat itu sedihnya minta ampun. Nek kula lan panjenengan sami, mboten diizinke jihad, niku malah sedih apa seneng? Alhamdulillah, lah itu mati, ngoten toh. Masya Allah. Itu iman kita itu Masya Allah. Ternyata seremeh itu kita itu ya. Dalilnya apa? Ibunda Aisyah niku nate meriwayatkan satu hadis. Rasulullah nate ngendikan, "Ma khalata qalba imri'in muslimin rohajun fi sabilillahi illa harramallahu alaihin nar." Tidaklah debu di jalan Allah mencampuri hati seseorang muslim, melainkan Allah mengharamkan neraka atasnya. Debu jihad itu adalah debu keberkahan. Sampai mujahid itu perlu dimandikan apa mboten? Tidak. Karena saking keberkahan menempel kepada setiap debu yang ada di setiap sekujur tubuhnya. Ya, nah, itu kalau makna jihad secara umum ya. Tapi banyak ulama yang mengartikan jihad di sini bukan jihad perang, tapi jihad secara umum, berjuang fisabilillah. Buh niku berjuangin jenengan menuntut ilmu, berjuangin bapak-bapak mencari nafkah, itu kalau niatnya fisabilillah itu termasuk menggugurkan dosa. Nah, tapi nek kerjane sing mboten enten debune pripun? Entene nempel rambut misal Mas Ajun. Aku anak debune Ustaz, tapi rambutnya ning ndi misalnya potong rambut. Nah niku pripun? Nah ini memang tergantung, bukan berarti debu secara khusus, tapi memang memberikan satu keseriusan. Yang niku nek serius fisabilillah akan mendapatkan kebaikan. Rasulullah ngendikan, "Man yatabarrat qadamahu fisabilillah haramahullahu 'alan nar." Siapa saja yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah akan mengharamkannya atas neraka. Ya, maka bagi bapak-bapak ingkang kok rumongsone aku kerja ra sugih-sugih, padahal jenengan kerja niku pun tenanan, pun boten ngeluh, insyaallah niku mengke gantine swarga. Insyaallah.
Ya, kita tahu kisah Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah mencium tangannya seorang kuli pemecah batu gunung. Rasulullah pernah mencium tangannya pemecah batu gunung yang orang lain melihat itu bukan orang mulia. Dikisahkan ketika setelah perang Tabuk, Rasulullah menuntun untanya, dari kejauhan ada suara bertemunya apa niku? Pokoknya gede niku jenenge Mas, mana apa? Bogem. Pokoknya niku lah ya. Ya. Suara Pak cetang niku. Rasulullah melihat dari jauh. Dekati oleh Rasulullah, kemudian ditanya sama Rasulullah, ya, jenengan melakukan ini untuk apa, Pak? Ya Rasulullah, maafkan tangan saya yang hina ini, maafkan tangan saya yang kotor ini, maafkan tangan saya yang hitam ini, bahkan mungkin kapalan karena megangnya palu. Ya Rasulullah, demi Allah aku melakukan ini semua karena untuk menghidupi istri dan anak. Itu fisabilillah mboten? Fisabilillah. Sing penting sing diopeni artone niku dingge istri sah niku fisabilillah. Rodok rasa ya fisabilis syaiton. Lho tanget lho. Istri sah niku fisabilillah. Nek mboten sah, mbok ibu-ibu niki mbok. Masalah iki sing jawab ngoten grup daerah mriki niki lho masalah iki. Niki nek pas subuh niku sing masak ya daerah mriki niki. Nek subuh ngambur-ngamboni, nek bengi jawabi gitu. Nek mboten sah iso-iso jawab ngoten jenengan ya. Mesti jenengan mengikuti berita ya. Ya, beritane sing nembe viral niku. Ya, takut dipenjara alasane nikah siri. Sing wedok ya barang ya gelem dinikahi siri. Dikei dijaluki bukti bingung. Ambuh ngoten rumah tetangga. Nah, maka nek sing dia napa kerja hasile dingge garwa lan putra niku fisabilillah. Maka Rasulullah ketika tahu alasan bapak niku memukul dengan palu memecah batu gunung dengan palu, tangannya kotor, wajahnya kotor, badannya hitam. Rasulullah mengambil tangan bapak niku sing kotor niku wau dicium oleh Rasulullah dengan sembari mengatakan, wallahi inna hadhihi layatun la tamassuhan naru abadan. Nabi ngendikan, demi Allah, tangannya bapak ini tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ini bahasa kiasan, mboten kok tangannya ning surga wae ning neraka mboten. Seluruh badan, tangan ini memberikan satu arti seluruh badan. Orang niku nek kerja fisabilillah, dia tidak mengeluh, dia pasrah kepada Allah, hasilnya berapapun, istrinya di rumah menerima, insya Allah itu adalah salah satu jalan terbaik untuk kita mendapatkan surganya Allah. Kalau bapak-bapak kerjanya seperti itu, ibu-ibu di rumah bagaimana sikapnya? Apapun yang dibawa oleh suami pulang ke rumah, sedikit atau banyak, alhamdulillah. Jangan sampai nek angsale kata, alhamdulillah Pak, masya Allah pinter meneh bojoku golek duit. Tapi nek itu sithik disukudoni. Lah kok bosak meneh liyane mbok gone ndi? Ayo. Kowe ngopeni sapa meneh iki? Rondo endi mbok openi? Ya misal. Misal. Maka ibu-ibu nek misal garwan jenengan sing biasane betok arto misal nggih 5 juta ngoten. Lah kok suatu saat kok betone gorong 1,5 juta, mboten sah suudon. Husnudon rumiyin, oh mungkin niki mungkin kerjaane nembe mboten patek rame. Oh mungkin niki sebagian tinggi ibuke. Ana ngoten saged to, Pak? Dan itu kewajiban kita enggak? Termasuk memberikan sebagian untuk orang tua. Iyalah. Ya. Maka istri juga harus bijaksana. Suami sudah lelah kerja, di rumah juga harus memiliki sikap yang bijak. Termasuk nek garwane panjenengan baru pulang kerja, enggak usah ditanya banyak hal. Lagi mulai dibuka, "Kok ngerti? Aku tak leren sih." Enter garwane jenengan sing ngoten niku, Pak.
Bapak-bapak kula tanglet. Kok malah jenengan ngakui lho, Bu. Nah, Bu, jenengan sebagai seorang istri yang solihah, contohlah Ibunda Khadijah atau contohlah Ibunda Aisyah. Rasulullah ketika pulang setelah berdakwah, setelah pulang dari jihad, istri-istri beliau selalu menunggu dengan pakaian terbaiknya di dalam rumah, selalu menyiapkan apa yang menjadi kesukaan Nabi, langsung mempersiapkan sesuatu yang diinginkan oleh Nabi. Ya, diken linggih, diken lenggah rumiyin. Masya Allah, capek ya Pak ya. Nah, kemudian disuruh duduk, didamel ke unjukan sing diremeni kali garwane. Ampun nganti jenengan mboten ngertos garwane jenengan kersa napa. Senengane kopi didamel ke susu. Ya, nggih mboten cocok, kan ngoten to. Nah, nembe nek kula kalih garwa kula niku rumuse ngeten. Kula sanjang kalih garwa kula, timbangi padu. Nek misal saya pulang ke rumah, ya walaupun nggak pernah berantem sih dalam bahkan seperti itu. Saya bilang sama istri saya, Mi, kalau aku pulang dari manapun, entah itu kerja atau ngisi kajian, biarkan saya dulu 15 menit sak-sakku ameh ngopo. Dolanan HP tok nose. Maca buku tok nose. Engko nek wis 15 menit lagi TKO sesuatu boleh. Tapi nek sadurunge 15 menit ojo sik, engko ndak aku salah paham. Niku rumus yang saya dapatkan dari Dr. Aisyah Dahlan. Karena terkadang suami niku sampai rumah tidak ada waktu jeda. Ya padahal dari luar rumah niku mungkin membawa pikiran banyak, kerja nggak laku-laku, sampai rumah diomeli bojone. Niku kira-kira pripun niku, Pak? Sing ngamuk bojone napa bapake masalahe? Loro-lorone padu sisan malah. Dan niku repot. Maka supaya mengantisipasi niku pripun? Diberi menyepakati satu hal. Yang ngoten nggih. Dados termasuk fisabilillah menika nggih kita melakukan sebuah perjalanan untuk menggapai ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kan hadis lain Rasulullah nate ngendikan, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah, tidak akan berkumpul tidak akan berkumpul debu yang asalnya dari fisabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan pernah tercampur berkumpul debu di jalan Allah dan asap neraka jahanam. Jadi jenengan kerja atau beramal soleh fisabilillah, jenengan capek lelah panjenengan tidak akan pernah bertemu dengan asapnya api neraka. Kemudian fi jawfi abdin abadan wala yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbin abdin abadan, serta tidak akan berkumpul kekikiran dan keimanan. Tiang niku nek iman mesti loman. Bapak-bapak sebagai suami nek jenengan gada iman mesti lomo kali bojone. Cocok boten, Bu? Cocok boten, Pak? Wis pokoke jenengan pokoke lumbung ngoten mawon kalih garwane. Enten napa mang bagi insyaallah niku mengke akan menguatkan keimanan kula lan panjenengan sami di hati seorang hamba untuk selama-lamanya. Maka fisabilillah tidak akan pernah bertemu dengan asap neraka jahanam, kekikiran tidak akan pernah bertemu dengan keimanan. Maka insya Allah ini bisa menjadi satu kebaikan untuk kita. Semoga lelah kita, capek kita, hitamnya kita karena mencari nafkah atau capeknya kita di dalam kebaikan, insya Allah kita berdoa semoga itu dianggap oleh Allah sebagai mujahadah, sebagai keseriusan kita untuk beramal soleh, dan semoga itu semua bisa menjadikan kita berpahala dan bisa menjadikan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ngoten mawon ingkang saged kula aturaken, kita lanjut setelah Ramadan. Karena kelihatannya di pekan depan sudah masuk bulan Ramadan. Ngoten nggih, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan, semoga kita dilancarkan ketika ketemu Ramadan, dan semoga kelak setelah Ramadan kita bisa mendapatkan predikat takwa dan menjadi hamba yang lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.